Perkenalkan, nama saya Janus Simanurung dengan NIM 2203 142010. Baik, saya akan menjelaskan materi micro teaching yang diampu oleh Bapak Lamhot Basani Xiaoming MPD dengan materi media sebagai alat belajar. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran menurut Jenny dan Briggs. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Manfaat media pembelajaran. Salah satu alasan penggunaan media pembelajaran adalah terkait dengan manfaat media pembelajaran bagi keberhasilan belajar mengajar di kelas. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam belajar mengajar adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat. Adapun mengapa media pembelajaran yang tepat dapat membawa keberhasilan belajar dan mengajar di kelas? Menurut Levy dan Lenz, itu karena media pembelajaran khususnya media visual memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi atensi, yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi dan pelajaran. Yang kedua, ada fungsi afektif, yaitu dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, ada fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, ada fungsi compensation, yaitu dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Alasan-alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa yaitu: alasan yang pertama yaitu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri. Antara lain, 1. Pelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan bervariasi. Siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Alasan kedua yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa, dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak, dimulai dari yang sederhana menuju berpikir yang kompleks. Sebab dengan adanya media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Itulah beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Perbedaan media 2 dimensi dan 3 dimensi. 1. Media 2 dimensi. Media 2 dimensi sering disebut media grafis. Media 2 dimensi adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Grafis sebagai media pengajaran dapat mengkombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan atau grafik. Media 3 dimensi yaitu media yang mempunyai panjang, lebar, dan isi. Media 3 dimensi yang sering dipakai adalah model dan boneka. Model adalah tiruan 3 dimensional dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, terlalu ruwet untuk dibawa ke kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Berbagai bentuk media audiovisual terdiri dari kata yaitu audio dan visual. Audio artinya pendengaran atau dapat didengar, sedangkan visual yaitu yang nampak oleh mata atau yang kelihatan. Jadi media audiovisual adalah media yang dapat didengar dan dapat pula dilihat oleh panca indera kita. Contoh media audiovisual yaitu televisi dan komputer. Kriteria pemilihan media pembelajaran, faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pendidikan adalah sebagai berikut. Relevansi pengadaan media pendidikan edukatif, kelayakan pengadaan media pendidikan edukatif, kemudahan pengadaan media pendidikan edukatif. Menurut Profesor Dr. Hartono Kasmadi, MSc, bahwa dalam memilih media pendidikan perlu dipertimbangkan adanya 4 hal yaitu produksi, peserta didik, isi, dan guru. Pertimbangan produksi terbagi atas beberapa bagian, yakni yang pertama ada availability,
Yang kedua ada cost, yang ketiga ada physical condition, yang keempat ada accessibility to student, yang keempat ada emotional impact. Yang kedua, pertimbangan peserta didik yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada student characteristic, yang kedua student relevance, yang ketiga student involvement. Yang ketiga ada pertimbangan isi yang terbagi dari beberapa macam. Yang pertama ada curricular relevance, yang kedua ada content soundness, yang ketiga ada presentation. Dan yang keempat ada pertimbangan guru yang terbagi atas dua bagian, yakni teacher utilization, yang kedua ada teacher peace of mind. Materi yang selanjutnya ialah media sebagai sumber belajar. Pengertian media dan sumber belajar. Media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan, dapat merasa pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajar, dan yang digunakan adalah baru sebatas alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sumber belajar AECT atau Association for Education and Communication Technology menyatakan bahwa sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Fungsi media dan sumber belajar. Media pembelajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengetahuan akan semakin abstrak jika hanya disampaikan melalui bahasa verbal. Hal tersebut akan memungkinkan terjadinya verbalisme, yakni siswa hanya mengetahui tentang kata tanpa mengetahui dan mengerti makna yang dimiliki kata tersebut. Selain itu, penyampaian informasi yang hanya melalui bahasa verbal akan menurunkan gairah siswa dalam menangkap pesan pada saat proses pembelajaran. Secara umum, media memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Pengalaman tiap siswa berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak seperti ketersediaan buku, kesempatan berwisata, dan sebagainya. Hal tersebut bisa diatasi dengan media pembelajaran. Jika siswa tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeknya lah yang dibawa ke siswa. Yang kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa tentang suatu objek yang disebabkan karena objek terlalu besar, objek terlalu kecil, objek yang bergerak terlalu lambat, objek yang bergerak terlalu cepat, objek yang terlalu kompleks, objek yang bunyinya terlalu halus. Yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Yang keempat, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang kedelapan, memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Sumber belajar juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran. Jika media pembelajaran hanya media untuk menyampaikan pesan, tetapi sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut. Sumber belajar juga memiliki strategi, metode, dan tekniknya. Secara umum, belajar memiliki fungsi. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan A. Mempercepat lalu belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara A. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk sesuai dengan kemampuannya. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, dan B. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 4.
4. Lebih memantapkan pelajaran dengan jalan. A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. B. Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. 5. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu A. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. B. Memberikan pengetahuan sifatnya langsung. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. Klasifikasi media dan sumber belajar. Baik media maupun sumber belajar secara garis besarnya terdiri dari jenis, yakni 1. Yang dirancang by design, yakni media dan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 2. Yang dimanfaatkan atau by utilization, yaitu media dan sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. D. Jenis media dan sumber belajar. Media pembelajaran. Terdapat beragam pembagian jenis media pembelajaran yang dikemukakan para ahli. Namun, pada dasarnya pembagian jenis media tersebut memiliki persamaan. Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas 1. Media audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. 2. Media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. 3. Media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah bahwa media harus tujuan dengan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya bila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafalkan kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Selain pertimbangan tersebut, Sanjaya mengungkapkan sejumlah pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yakni menggunakan kata action atau access, cost, technology, interactivity, organization, dan novelty. Yang pertama, akses. Akses itu artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Yang kedua, cost. Hal ini menyangkut pertimbangan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. Yang ketiga ada teknologi. Dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologi dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat ada interactivity, yaitu media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima ada organization, yakni menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya. Yang keenam ada novelty, yaitu menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik. Pemanfaatan media dan sumber belajar dalam implementasi kurikulum. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum merupakan sebuah upaya untuk melakukan transfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Dengan kata lain, implementasi kurikulum adalah sebuah penerapan ide, konsep, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru sehingga terjadi perubahan yang diharapkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.